akhir surah pada Al-Baqarah sama. La yukallifullah, pertama la lillahi ma fis samawati wa ma fil ard menjadi mansukh, dinasakh oleh amanar rasulu. Karena ketika turun ya lillahi ma fis samawat, sahabat beban, gimana ini kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang ada di dalam hatimu, kalau kamu keluarkan, kamu sembunyikan, bakal dihisab oleh Allah. Siapa yang bisa menjaga perasaan hati? Siapa yang bisa menolak bisikan kalbu? Tak ada yang bisa. Pasti ada saja di bisikan kalbu kita. Mungkin kita lagi duduk bersama di majlis, tapi bisikan kalbu beda sama apa yang kita dengar. Siapa yang mampu menolak isi-isi dan yang baik maupun yang buruk? Makanya ancamannya di ayat itu, kalau kita terang-terangan maupun kita sembunyikan apa yang ada di dalam isi hati kita, bakal dihisab oleh Allah. Bisa sebab hisab, bisa diampuni dan bisa diazab. Bayangkan, bisa bisikan hati diazab oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Makanya fantas ayat itu diakhiri wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya qadir apa? Allah menguasai semua isi hati kita. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana ini? Nampaknya berat. Isi hati kita dihisab. Banyak hal ada dalam hati kita, tapi kita tidak bisa tolak. Termasuk soal cinta. Orang yang punya istri 2, punya istri 3, belum tentu bisa cinta sama. Tak ada cinta adil. Jangan harap ada seorang suami mencintai adil kepada istri. Tak bisa. Rasul lebih mencintai Siti Aisyah. Tak bisa diratakan. Tapi berilaku harus berilaku adil. Walaupun kita tidak suka seorang, tapi tetap kita berilaku akhlak yang baik sama dia, walaupun hati kita tidak suka. Tapi sahabat, ya ini beban berat, gimana ini solusinya? Rasul menajarkan sami'na wa ata'na. Ini dari Allah, saya tidak berani tolak. Sami'na wa ata'na. Mereka masih mencari solusi dari Rasul. Rasul hanya menjawab sambil tunduk kepalanya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Sampai sahabat melihat Rasul berkali-kali, sahabat ikut, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Walaupun berat, walaupun terbeban, sami'na wa ata'na. Allah memberikan kasih sayangnya, Allah ringankan hukum itu, terhapus dengan ayat selanjutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi. Rasul dan orang beriman, yang dimaksud di sini orang beriman adalah sahabat Rasulullah. Amanar rasulu bima unzila, apa yang telah diturunkan oleh Allah, lillahi ma fis samawat, Rasul sudah percaya, sahabat pun percaya. Wal mu'minun kullun, semuanya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu, itu ceritanya. Sami'na wa ta'na ceritanya dari awal. Tapi apa hubungannya wa qalu sami'na wa ta'na? Habis sami'na wa ta'na apa? Kenapa ada ghufranak? Apa makna ghufranak? Mohon ampun, maafkan ya Allah, ampunilah kami. Kenapa? Karena ketika ayat pertama lillahi turun, sahabat merasa beban. Makanya mereka minta maaf, minta ampun, ya Allah, awal langkah ketika turun ayat ini kayaknya berat, kami belum siap. Sambil dipimpin oleh Rasulullah untuk sami'na wa ata'na, makanya mereka merasa gelisah. Jangan-jangan karena di langkah awal kami tidak langsung terima dan tidak langsung sami'na wa ata'na, jangan-jangan nanti Allah marah sama kita. Makanya ghufranak, ya Allah kami mohon ampun, wa ilaikal masir. Habis itu turun lagi kemuliaan, menghapuskan, memastikan kehapusan hukum lillahi ma fis samawat,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisikan hati termasuk di luar kemampuan, makanya Allah tidak akan hisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita kerjakan itu yang akan dihisab. Kalau masih di hati belum dikerjakan, tidak dihisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian apa berdoa? Sekarang mulai berdoa. Kembali sama dengan surat Al-Fatihah. Apa berdoa? Doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah jawab, qad fa'alt. Sama dengan surat Al-Fatihah. Makanya ketika kita baca ayat itu, setiap langkah doa kita berhenti, karena Allah menjawab kita. Kita rasakan sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala Allah qad fa'alt. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت واغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله qad fa'alt. Aku ijabah. U'fu anna, ighfir lana, warhamna. Ada 3. Kira-kira ada bedanya enggak? Tak ada di dalam Al-Quran sembarangan kata. Semuanya punya makna. Semuanya punya inti, punya hikmah. Afu beda sama maghfirah. Lifal afu jauh lebih besar dan tinggi daripada maghfirah. Ampunan, Allah ampuni dosa kita, tapi tidak terhapus dari buku amal. Allah ampuni, kata ampuni berarti Allah tidak hukum kita. Nanti di hari kiamat Allah tunjukkan, ingat gak perilaku kamu di dunia? Tuh, lihat buku amal kamu. Nanti lihat buku amal. Ada yang bisa dilihat secara tulisan, ada yang bisa dilihat seperti video YouTube. Bukan, Allah tunjukkan, ini video kamu kan? Bukan dari sebelah share orang, enggak, ini video kamu, ini dosa kamu. Lagi zina, Allah tunjukkan kamu lagi zina. Kamu lihat sendiri. Tapi salah satu karunia Allah, ketika Allah tunjukkan, Allah menurunkan hijab antara kita sama Allah supaya tidak ada orang lain tahu. Coba bagaimana karunia Allah. Allah tidak mau buka aib kita, tapi mohon maaf kita suka buka aib orang lain. Makanya orang yang berani buka aib orang lain, Allah akan buka aibnya. Jangan berani buka aib orang lain. Ada orang berbuat dosa, pertama kita bersyukur, alhamdulillah kita selamat dari dosa tersebut. Yang kedua kita doakan semoga Allah ampuni dosanya. Tapi jangan coba-coba buka aibnya. Buka aibnya berarti Allah akan buka aib kita. Apalagi kalau Allah buka aib kita di hadapan miliaran manusia. Jangan umat Nabi Muhammad, tapi seluruh umat. Allah tunjukkan, hati-hati. Habis kita ditunjukkan perbuatan dosa kita, kata Allah, masih ingat? Kalau manusia itu saat itu mengingkari, tidak pernah. Allah tidak pernah lakukan itu. Berani manusia. Sudah nyata-nyata dikasih lihat, oh tidak pernah. Yakin? Tidak pernah. Ada enggak saksi Allah? Ada saksi. Banyak saksi. Malaikat saksi. Tanganmu saksi. Matamu saksi. Kulitmu saksi. Kakamu saksi. Kakimu saksi. Mau lagi? Mau lagi saksi? Atau cukup ini? Allah tutupkan mulutnya, mulai tangannya berbicara, kakinya berbicara, kulitnya berbicara, sampai dia protes. Hei kulitku, dari tadi aku membela kalian, kok kamu berani serang ngomong aku, menjelaskan apa yang terjadi. Apa kata kulitnya? Kami diperintahkan oleh Allah untuk membicara kenyataannya.
Kami tidak bisa tolak. Bahkan bumi jadi saksi. Posisi tempat maksiat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Tapi bagi hamba yang iqrar, ketika ditunjukkan dan dia berkata, ya Allah, saya akui, dan muncul rasa malu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kamu melakukan dosa itu, aku tutupi, tidak ada yang tahu. Salah satu rahmat dari Allah, Allah menutup aib kita. Mohon maaf juga kalau setiap kita berdosa keluar bau, dosa lagi, bau lagi, dosa lagi, tambah bau lagi. Kira-kira berani enggak hadap orang? Pas begitu dilihat, baunya keras ini, dia orang banyak dosa. Tapi juga subhanallah, Allah masih sayang sama kita. Allah tidak mau buka, karena Allah tahu kita orang lemah, punya kelemahan. Manusia bukan malaika maksum. Manusia, hari ini dosa, besok taat, dosa lagi, taat, dosa lagi, taat. Allah, itu manusia, wajar. Ketika kita berlaku salah, kita harus ingat Allah dan segera istighfar. Kita terus beristighfar. Kenapa istighfar? Supaya Allah ampuni dosa kita. Makanya kata Allah, ingat gak? Ingat ya Allah, ana malu ya Allah. Kata Allah, di waktu di dunia kamu lakukan, aku tutupi, dan saat ini aku ampuni. Masuk surgalah. Subhanallah. Makanya Allah berfirman di hadis yang qudsi, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai ke lapisan langit. Langit jauh tidak? Mana ada dosa bisa sampai ke lapisan langit? Tidak ada. Jangan dosa satu orang, terkumpul semua dosa manusia, belum tentu bisa sampai ke lapisan langit. Tapi coba bayangkan, Allah ingin menunjukkan dahsyat ampunannya. Seandainya satu orang di antara kalian dosanya sampai ke lapisan langit, saking banyaknya dan besarnya, tapi dia selalu beristighfar kepadaku, kata Allah, aku ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya.